Shalom, selamat pagi jemaat Getorta. Kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi awal bulan Agustus 2025. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mulia, terima kasih atas matahari pagi di awal bulan Agustus ini yang menyambut kami dengan sinar hangat dan penuh sukacita. Kami bersyukur kembali diizinkan Tuhan menghirup udara segar dan dapat menikmati dunia yang amat indah ini. Sebelum kami memulai kesibukan kami masing-masing, kami mau membaca firman-Mu untuk mendasari kami di dalam setiap keputusan hidup kami hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Hosea 9 ayat 10 sampai 17 dengan perikop akibat ketidaktaatan Israel. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu, seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara. Aku melihat nenek moyangmu, tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal-pur dan telah membuktikan diri kepada dewa kebaikan, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Kemuliaan Efraim terbang seperti burung, tiada yang melahirkan, yang hamil dan yang mengandung. Sekalipun mereka membesarkan anak-anaknya, aku akan membuat mereka bulus, sehingga tidak ada manusia lagi. Sungguh celakalah juga mereka pada waktu aku menjauh daripada mereka. Efraim, seperti yang aku lihat, telah membuat anak-anaknya menjadi binatang perburuan. Efraim terpaksa menyerahkan anak-anaknya kepada si pembunuh. Berilah kepada mereka ya Tuhan, apa yang hendak kau beri, berilah kepada mereka kandungan yang mandul, buah dada yang kering. Segala kejahatan mereka terjadi di Gilgal. Sungguh, di sana aku mulai membenci mereka. Oleh karena jahatnya perbuatan-perbuatan mereka, aku akan menghalau mereka dari rumahku. Aku tidak akan mengasihi mereka lagi. Semua pemuka mereka adalah pemberontak. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering. Mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang berharga. Allahku akan membuang mereka, sebab mereka tidak mendengarkan Dia, maka mereka akan mengembara di antara bangsa-bangsa. Amin firman Tuhan. Oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, pembacaan kita di atas diberikan perenungan dengan judul Jangan Sampai Tuhan Berpaling, atau dalam bahasa Toraya, Podo dakna bokoi ki puang. Di setiap masa hingga saat ini, kemampuan, kesuksesan, kekayaan, status, dan kedudukan yang tinggi kelihatannya membawa manusia merasa bahwa di tengah situasi seperti itu tidak akan terjadi keruntuhan. Ingatlah dan berhati-hatilah, karena itu semua bisa menjadi berhala pengkhianatan jika karena semua itu kita melupakan Tuhan. Hosea 9 ayat 10-17 menggambarkan kekecewaan Tuhan kepada Israel, khususnya Efraim, Israel bagian utara. Israel seperti buah pertama yang paling dikasihinya, kini pengkhianat dengan menyembah Baal. Pelanggaran ini menyebabkan Tuhan harus menghukum keturunan Israel. Kemuliaan mereka akan hilang, kemandulan akan dialami, anak-anak mereka akan mati. Israel akan mengalami penderitaan, dibuang, dan akan mengembara di antara bangsa-bangsa karena mereka tidak mau mendengar Tuhan. Israel telah memiliki banyak kemuliaan, kekayaan, dan keturunan, tetapi
pada akhirnya kehilangan segalanya karena pengkhianatan kesetiaan Tuhan. Pengalaman pahit yang dialami Israel mengajak kita untuk merenungkan sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bisa dibuang dari Tuhan, kita bisa mengalami krisis identitas, kehancuran keluarga, terlebih jaminan masa depan akan hilang. Apabila tidak setia, kita tidak dikasihi, diberi keyakinan dan keturunan. Jangan memberhalakan berkat itu dan lalu melupakan Tuhan sang sumber berkat. Apabila Tuhan yang telah mengasihi kita memalingkan mukanya dari kita, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Tuhan menghukum bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena manusialah yang memilih jalan yang bertentangan dengannya. Bertobatlah selagi masih ada kesempatan yang dianugerahkan. Amin. Mari kita berdoa syukur dan syafaat. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak terbatas. Atas pengajaranmu hari ini bahwa Tuhan menghukum bukan karena Tuhan kejam, melainkan manusialah yang memilih jalan yang bertentangan denganmu Tuhan. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan kerendahan hati, mengakui bahwa kami seringkali jatuh dalam dosa dan memberontak terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah setia, bahkan ketika kami tidak setia sekalipun. Tuhan yang Maha Kasih, kami memohon bimbingan-Mu hari ini. Tuntunlah kami di setiap langkah dan keputusan kami menurut kehendak-Mu. Berkati dan lindungi kami senantiasa lewat urapan Roh Kudus-Mu dalam setiap aktivitas kami masing-masing hari ini. Berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala situasi di hidup kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menuntun kami di dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas kasih dan pengampunan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengarkan doa kami dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian rehat kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.